بالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتدرعانا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita lanjutkan kemarin sampai kepada kita alhamdulillah ta'ala, yaitu bab tentang memuji Allah Ta'ala. Sebelum kita masuk kepada bab berikutnya, ada sedikit kita ulang ya, tentang memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana di sini dikatakan bahwa kita dianjurkan sebelum daripada memulai sesuatu, ya, baik itu kita memulai untuk menulis sesuatu, baik itu kita memulai untuk membuka sesuatu, baik itu acara mengenai sesuatu, baik itu kita belajar, baik itu kita mengajar, baik itu kita bermajlis, baik itu kita berpergian maupun apapun yang berhubungan terutama di dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan lupakan kita untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Memuji itu bisa diartikan sebagai alhamdulillahirabbil alamin, ya. Tapi dijelaskan di situ tidak hanya memuji itu sebagai alhamdulillahirabbil alamin dengan menyebutkan seperti itu, tapi diawali dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim, karena barang siapa yang tidak menyebut daripadanya maka sungguhnya dia itu terputus, ya. Apa yang terputus? Dia terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang kedua, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala, wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin, dan di akhir doa mereka yaitu mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Wa amma ibtida'ul da'a, dan juga di awal-awal doa mereka, ya, maka hendaklah disebutkan alhamdulillahirabbil alamin, bihamdillahi wa tamjidahu fasayati, ya, dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan menambahkannya pujian-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dan juga jangan lupa ditambahkan dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada yang demikian,
sekalian, para ulama ya, karena ada kata-kata ya, atau kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim dan juga kita menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin di setiap daripada perkara-perkara yang penting yang harus kita lakukan, maka baik itu sesudahnya maupun sebelumnya para ulama menganjurkan kita atau ya mengajarkan kita untuk langsung saja membaca suratul Fatihah, begitu ya pemahamannya. Jadi bukannya suratul Fatihah, memang kalau ada orang yang berkata bahwa suratul Fatihah itu tidak diajarkan oleh atau tidak diberitakan oleh Rasulullah SAW dibaca di luar sholat, ya, tapi ya melalui daripadanya dari firman Allah Subhanahu wa taala, baik pun daripada hadis Rasulullah SAW, dengan tidak mengucap bismillah maka terputus, dengan tidak mengucap hamdalah maka terputus, maka lebih baik juga Al-Fatihah kan lengkap ya, ada bismillahnya, ada hamdalahnya, ada memuji Allah yang lainnya ya. Dan karena diperintahkan kepada kita ini menyebutkan di situ ya, wa tamajidahu fasayati ya, bisa ditambahin itu dengan apa, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, kan puji Allah semua ya. Maliki yaumiddin, puji Allah lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, puji Allah lagi ya. Baru ihdinas siratal mustaqim, itu doa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu doa. Lalu doa tambahin yang lainnya. Tapi sebelumnya di ditambahkan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa. Dan jangan lupa ditutup nanti dengan boleh dengan surat Al-Fatihah lagi ya, dan jangan lupa ditutup dengan salawat lagi, lalu memuji Allah ya. Begitu. Jadi kita membaca surat Al-Fatihah ya bukan berarti kita mengada-ada ya, tapi ulama kita lebih arif, lebih bijaksana dalam hal ini. Baik, kita lanjutkan. Kita bersolat kepada Rasulullah SAW ya, tentang sholat atau sholawat atas baginda Rasulullah SAW. Kalau Allah Ta'ala difirmankan Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Ya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi, atas Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah alaih kepadanya, yaitu baginda Rasulullah SAW Nabi Muhammad SAW, wasallimu taslima ya. Jadi perintahkan kita untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Wal hadisah fi fadilah, tentang hadis ini dan fadilahnya, ulama melihat perintah-perintahnya aksara banyak ya. Mana aku sirrum nggak ada batasannya, banyak, saking banyaknya nggak ada batasan. Walakin tusayyiru ila muharrifun man zalika tanabiah, maka akan tetapi ya penulis ini membatasinya. Menjalika tanabihan ya, dengan mengharapkan daripada manfaatnya ala masalah yang seperti yang demikian itu, watabarokah, dan mengambil tabaruk ya, mengambil berkah. Jadi kita iya berkah ya, daripada kitab ini yang di sini yang diingatkan kepada kita semua. Wa ruwaina fi sahih Muslim, diriwayatkan daripada sahih Muslim ya, Abdullah bin Umar ya, daripada Abdullah bin Umar bin As, Abdullah bin Amr bin As ya, daripada sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, karena beliau berdua ini, baik itu bapaknya maupun anaknya, adalah sahabat baginda Rasulullah SAW. Annahu sami'a Rasulullah SAW
berkata, aku mendengar Rasulullah SAW, yaqul, berkata dia, man shalla alayya, barang siapa yang bersalawat atasku, ya, kata baginda begitu, barang siapa yang bersalawat atasku, sholatan sallallahu alaihi biha asyran, maka sholawatnya itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali balasan. Satu kali sholawat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali. Warawaina fi Sahih Muslim aidan, diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim yang lainnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aulan nasi yang mula-mula daripada manusia itu, maksudnya begini, yang dekat daripada manusia itu denganku yaumil kiamah, di hari kiamat nanti. Jadi orang yang dekat denganku di hari kiamat nanti, ya, maksudnya begitu. Aksaruhum, yaitu mereka yang banyak alayya sholatan, yang banyak bersolawat kepada kata baginda Rasulullah. Jadi nanti yang manusia, orang-orang yang dekat dengan baginda Rasulullah, artinya ring satu begitu, ya, ring satu dengan baginda Rasulullah adalah orang-orang yang banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Tirmizi, dikatakan oleh Tirmizi, hadis hasan, hadis ini hasan. Jadi begini maksudnya, saudara. Awalan nasi, yaitu orang-orang yang dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Ya, bukan berarti kita juga cuma bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, atau yang lainnya begitu, ya, sholawat secara lisan maksudnya, ya. Sholawat secara tulisan itu baik, benar, ya, itu juga ada bimbingannya, itu juga ada daripada arahannya, itu juga ada daripada suruhannya, ya. Tapi yang sholawat yang dimaksud ini yaitu orang-orang yang bersalawat benar-benar baginda Rasulullah, artinya terhubung benar dengan baginda Rasulullah. Bagaimana caranya kita bisa terhubung? Yaitu dengan menjalankan daripada apa-apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah maupun dilarang oleh baginda Rasulullah. Seperti sholat, ya sholat dijalankan. Seperti suruh puasa, bagaimana suruh puasa, mengajarkan puasa, ajak lakukan, ya. Zakat, sedekah atau pergi haji, semua dengan sesuai dengan tataran-tataran yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Jadi semuanya apa yang dicontohkan, diajarkan, ya, dilakukan, diperlakukan atau diucapkan oleh baginda Rasulullah diikuti. Nah, maksudnya begitu, ya, awalan nasibi, orang yang dekat denganku, maksudnya begitu. Jadi bukan hanya sekedar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, artinya kita berzikir sholawat, istilahnya begitu. Bukan sekedar itu aja, tapi sholat kagak. Ya enggak juga, ya. Malah itu menjauh. Karena kenapa? Justru dia melanggar daripada perintah Allah dan Rasulnya. Sholat, ya. Sholawatan aja tadi, sholat kagak, puasa kagak. Ya itu nggak dekat juga sama baginda Rasulullah. Maksudnya yang benar-benar seperti atau menyerupai atau memiliki, yaitu jangan sampai meninggalkan sholat, ya, karena sholat itu Rasulullah sampai nggak pernah terjamin seumur hidup beliau. Sholat nggak pernah terjamin, ya, seumur hidup beliau. Makanya jangan sampai kita meninggalkan sholat kalau kita mau begitu dekat dengan baginda Rasulullah, dan juga jangan sampai kita lupa dengan bersalawat kepada Rasulullah. Maksudnya begitu, saudara. Wabil babi Abdurrahman bin Auf, ya, dan daripada Abdurrahman bin Auf, sehingga Abdurrahman bin Auf wa Umar bin Rabi'ah, ya, wa Umar wa Abi Talha, dan Abi Talha wa Anas, dan daripada Anas wa Abi wa Ayyub bin Ka'ab, dan daripada Sayyidina Ayyub bin Ka'ab. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud wa Nasa'i, diriwayatkan daripada Sunan Abi Dawud dan Imam Nasa'i.
juga Ibnu Majah bil asnani sahihah, dengan sanad-sanad yang mereka kumpulkan itu adalah sanad-sanad yang sahih, sanad-sanad yang benar baik. An Aus bin Aus, daripada sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdal, sesungguhnya daripada yang afdal ayyamikum, hari-hari yang baik, hari-hari yang utama untuk kalian, ya, Yaumul Jum'ah, yaitu hari Jumat. Jadi daripada 7 hari itu, dari mulai Ahad sampai Sabat, ya, itu yang paling utama bagi kita, terutama kaum mukminin, yaitu hari Jumat, kata baginda Rasulullah. Fa'aksaru alayya minas salat fi, maka kata baginda, banyak-banyaklah kalian berselawat kepadaku di hari itu, hari Jumat, ya. Kalau hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa, hari Arba'ah, hari Khamsah, atau hari Sabat, itu kita salawat misalnya 200 kali, ya hari Jumatnya beda. Kalau bisa jangan lupa terus kita ingat salawat. Ya harus lebih banyak kita bersalawat di hari Jumat. Kenapa harus hari Jumat itu? Karena kita khawatir, ya. Khawatir daripada kita sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, la taqumu sa'ah illa yaumil Jumat, maka tidak didirikan hari kiamat kecuali hari Jumat. Kalau kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, insya Allah kalau benar-benar kiamat itu terjadi, maka kita sedang bersalawat atau kita mengharapkan daripada syafaat baginda Rasulullah SAW, insya Allah. Maka yang seterusnya, baina salatukum ma'rumah alayya, maka kalau kita bersalawat di hari Jumat itu, ya, maka sesungguhnya salawat kalian itu ma'rumatun alayya, dihadirkan di hadapanku. Hari Jumat itu dihadirkan di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka berkata sahabatnya, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, wa kaifa tu'rabu salatina, bagaimana dihadirkan itu salawat kami alaika, kepada engkau, salawatnya dihadirkan kepada engkau. Wa qad aramata, ya, karena padahal kamu itu istilahnya sudah meninggal. Aronta ini artinya sudah jadi tulang belulang. Ya, sudah jadi tulang belulang. Qala yaqulu, maka dikatakan di sini oleh penulis bila bilai, atau tulang belulang sudah hancur, ya Rasulullah begitu. Bagaimana ini hadir salawatnya padahal engkau sudah meninggal, tulang belulang sudah hancur. Lalu apa ya Rasulullah? Innallaha harrama 'alal ard, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas bumi. Rasulullah dikubur di mana? Di bumi. Maka Allah haramkan atas buminya itu ajasa adalah anbiya, jasadnya para anbiya. Jadi bumi nggak makan jasadnya para anbiya. Nabi Allah Adam masih ada itu. Sampai terakhir daripada anbiya wal mursalin Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih utuh, apalagi beliau, ya, kekasihnya Allah masih utuh. Ya jangan dibongkar, nanti kena perkara. Ya, perkaranya bukan main-main, nanti perkara jatuh pada perkara maksiat begitu. Ya. Ini ada orang dulu yang mau bongkar soalnya. Ada orang yang mau bongkar. Ya, ceritanya panjang itu. Tanpa pergi. Ada benar orang yang mau bongkar sampai digali terowongan itu. Mau ngambil jasadnya Rasulullah. Kalau dikatakan bahwa aronta itu adalah tulang, ya, tulang belulang yang dijelaskan di sini.
Warwaina fi sunan Abi Daud, dalam sunan Abi Daud akhir kita di akhir kitab Al-Hajj, kitab haji ya. Fi babu ziyarati wa qabri, dalam bab ziarah kubur bil isnad sahih dengan sanad yang sahih. An Abi Hurairah, bahwasanya Abi Hurairah berkata radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri idan, jangan engkau menjadikan kuburanku itu idan. Idan itu apa? Idan itu hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, ya, Idul Jumat. Ada juga Idul Mubarak, ya. Ada juga apa lagi? Idul Milad. Ya, itu akan diulang. Jadi itu sebenarnya ulang. Kan Idul Fitri diulang lagi kan? Nanti tahun depan diulang lagi. Diulang tahun, diulang lagi. Hari Jumat diulang lagi hari Jumat. Jadi itu ulang-ulang. Maka boleh juga diartikan la taj'alu qabri idan, janganlah kau menjadikan kuburan Rasulullah, maksudnya idan artinya ulang-ulang terus. Nanti ziarah lagi. Maksudnya nanti dengan berziarah ke baginda Rasulullah itu bisa doa di situ dekat sama Rasulullah, ya, tempatnya istajab, ya istajabnya tempatnya itu apa namanya dijabah oleh Allah SWT, tempatnya itu mendapatkan berkah. Kata Rasulullah, jangan nanti begitu ulang-ulang. Maksudnya nyusahin diri akhirnya. Kalau yang dekat sih nggak apa-apa, ini kan jauh, ngeluarin biaya, ngeluarin ongkos, ya, ngeluarin waktu, dipakai. Maka Rasulullah sendiri bilang, "Wala taj'alu qabri idan," janganlah engkau menjadikan kuburan ini seperti hari raya, diulang lagi, ya. Maksudnya begitu. Tapi kalau yang sanggup ya nggak apa-apa. Kata Rasulullah, bagaimana pemecahannya? Wasallu alaiya, maka bersalawatlah kalian kepadaku. Jadi bersalawat kepada baginda Rasulullah. Jadi yang enggak sempat sampai ke kuburan baginda Rasulullah, maka bersalawatlah kepadanya, kata baginda, kataku, kata baginda Rasulullah. Fa inna salatakum, maka sesungguhnya salawat kalian itu tablughuni haitsu kuntum, maka sebenarnya salawat kalian yang kalian sampaikan kepadaku itu sampai kepadaku, kata baginda Rasulullah. Disampaikan kepadaku sama Allah SWT, disampaikan kepadanya. Jadi nggak perlu kita ke makamnya baginda Rasulullah. Tapi kalau punya uang, punya waktu, ya silakan. Ya, sambil kita pergi umroh atau haji, kita harus paling tidak sesempet-sempetin ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Jadi jangan sampai nggak sempet. Ya, apalagi udah tanggung, udah sampai di negeri yang sama, ya, nggak sampai ke makam baginda Rasulullah, ya kayaknya nggak ini aja, nggak abdol aja begitu. Maka lanjutnya, walaupun fi aidan bi isnad sahih, diwakilkan dalam sanad yang lainnya dengan sanad yang sahih, Abi Hurairah berkata, bahwasanya Rasulullah SAW ma min ahadin yusallimu alayya, barang siapa daripada seseorang yang bersalam, artinya mengucapkan salam kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi, maka kecuali, jadi gini, barang siapa ada seseorang yang mengucapkan salam kepadaku, kepada baginda Rasulullah, illa raddallahu alaihi, maka Allah menghendaki atasku, atas jasa Muhammad, ruhku menghendaki atas ruhku dimasukkan kembali ke dalam jasadku. Jadi kalau kita berucap salam, assalamualaikum ya Rasulullah, rohnya Rasulullah ditaruh lagi ke dalam jasadnya Rasul. Berarti Rasulullah hidup lagi kan? Hidup lagi. Sampai kapan? Hatta aradtu alaihi salam, sampai aku menjawab salamnya. Jadi kita nggak sia-sia. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu dijawab oleh Rasulullah. Waalaikumsalam.
Jadi kita nggak tahu jawabnya. Nanti kalau ditanggung jawabnya, ya nanti bisa nangis kalau benar ente. Tapi kalau ente nggak kuat, ya. Kalau ente nggak kuat, malah takut kan kepada itu Rasulullah. Ya. Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabiullah. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dijawab sama baginda Rasul wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maka sholawatlah dan salamlah kepada baginda Rasulullah. Jangan salawat aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, tapi salam juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu ada salamnya. Jadi kita mengucapkan salam kepada kita Rasulullah, maka kita dijawab. Itu salam kita dijawab kepada Rasulullah. Dimasukin lagi ruhnya Rasulullah ke dalam jasadnya Rasulullah. Sampai kapan? Sampai Rasulullah menjawab salamnya. Lalu berapa banyak orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah? Ayo. Ente dengar aja. Kalau dipeturin bumi aja putus aja. Nggak akan putus. Ya. Setelah Jakarta, udah sana aja, belah sini aja. Padahal di Jakarta lagi aja, di bawah lagi aja juga, atau di belahan mana lagi aja juga, lagi aja asar, ya kan? Bumi ini berputar nggak pernah putus aja. Begitu juga ada kalau kalian dikalikan aja ada. Asyhadu an la Muhammadar Rasulullah. Maka ada orang syahadat Rasul, ya. Syahadat Rasul jawab lagi, dan apa namanya kita menjawabnya itu dengan bersalawat juga kepada baginda Rasulullah. Bayangin, setiap detik orang bersalam dan bersalam kepada baginda Rasulullah, Allah masukin ruhnya. Jadi kapan Allah cabutnya? Jadi baginda Rasulullah itu hidup terus. Pemikirannya itu kan? Orang ada yang berhenti nggak selama? Nggak ada di dunia ini. Selama dunia berputar ini sampai hingga saat ini, orang nggak pernah berhenti bersolat. Bahkan Allah dan malaikatnya nggak pernah berhenti sholat. Jadi kalau siapa yang bersolat kepada baginda Rasulullah, Allah masukkan kembali ruhnya Rasulullah ke dalam jasadnya. Rasulullah mati nggak? Nggak mati. Jadi Rasulullah ini hidup, makanya udah terus kita bersolat kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau sempat, insya Allah kita doa semoga Allah berikan rezeki kepada kita bisa ziarah ke makamnya baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitu. Walaupun kita Tirmizi, dalam kitab Tirmizi, yang Tirmizi, an Abi Hurairah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata beliau, kalau Rasulullah SAW, Rogi ma'anku rajulin zukirtu indahu. Celaka, sial. Kalau seseorang mendengar namanya baginda Rasulullah, misalnya ada orang berkata, oh Nabi kita Nabi Muhammad, kan disebut ya, Nabi kita disebut nama Muhammad, Nabi Muhammad. Lain kalau sebutannya apa namanya, Muhammad Farhan, Muhammad Rehan, itu bukan ini, ya. Tapi kalau menuju kepada namanya Nabi kita Muhammad, ya, seperti Nabi kita siapa? Nabi Muhammad, gitu kan, misalnya. Nah itu kan berarti disebut untuk Nabi Muhammad, ya. Maka barang siapa yang mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan, ya, falam yusallallahu alaihi, maka dia enggak bersalawat kepada baginda Rasulullah, dia orang yang sial, orang yang sial, orang yang celaka, orang yang rugi. Tuh disebut namanya Nabi kita Nabi Muhammad. Iya. Itu orang sial, orang yang celaka. Maka kalau disebut nama beliau, kita ngapain? Salawat. Langsung jawabnya apa? Sallu alaihi. Paling enggak begitu. Sallu alaihi. Sallu alaihi. Begitu. Oh, misalnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh. Paling tidak sallu alaihi. Begitu ya. Jangan kita
nggak diam aja sama sekali. Kalau kita nggak mau dijadikan orang yang celaka, orang yang siapa, gitu. Bahkan di di riwayat yang lain disebutkan di sini bahwa Rasulullah SAW man dzukirtu indahu falyusalli alayya, barang siapa yang mendengar namaku disebut falyusalli alayya, dan dia bersalawat kepadaku, fa innahu man shalla alayya marrat, maka sesungguhnya dia bersalawat itu kepadaku sekali aja, sallallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla alaihi kepadanya asrar 10 kali. Kan enak ya, kita bersalawat sekali kepada Rasulullah, maka kita dikasih balasan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 kali. Maka dikatakan dalam hadis yang lain ini, man dzukirtu indahu falam yusolli alayya faqad syariya, barang siapa yang disebut namaku falam yusolli alayya, maka dia tidak bersalawat kepadaku, faqad syariya, maka dia orang yang sesat, orang yang sial, celaka. Jadi kita mau nggak menjadi sesat, celaka, sial? Enggak ya. Makanya kalau disebut nama baginda Rasulullah Muhammad atau sallallahu alaihi atau sallallahu alaihi wasallam, begitu. Jadi kita boleh menggabungkan antara salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan ada juga dikatakan oleh Jibril dalam hadis yang lain oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, barang siapa orang yang mendengar nama tersebut maka dia tidak bersalawat kepadamu, maka dia sakia, dia celaka, dia sial, dia sesat, begitu. Malaikat Jibril berkata dalam hadis yang lain, dikatakan bahwa Rasulullah SAW berkata baginda Rasulullah SAW, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Pelit. Nah, orang ini pelit, ketika didengarkan nama, disebut nama baginda Rasulullah, dia nggak salawat, maka dia termasuk orang yang disebut orang pelit. Sepelit-pelitnya orang bukan nahan duit itu, tapi orang yang paling pelit adalah bakhil. Kata baginda Rasulullah adalah orang yang kalau disebut nama Rasulullah adalah orang yang mau selawat. Dikasih Allah lidah, dikasih Allah otot buat menggerakkan lidah, dikasih Allah nafas udara, jantung masih berdegup, ya. Yang mana kalau didengarkan nama baginda Rasulullah SAW disebut, dia diam aja. Itu orang yang pelit, orang yang nggak tahu terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang nggak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa dia nggak mau selawat? Pelit aja masih mending, tapi kalau udah dikategorikan orang yang nggak mau bersyukur, bahaya. Karena kenapa? Karena tidak diciptakan semesta ini kecuali aku akan menciptakan kau, ya Muhammad. Palingnya kita bersyukur pada Allah atas Allah ingin menciptakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya begitu, saudara. Ya. Waraina di kitab Nasai. Ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Imam Abu Isa Al-Bukhari. Indah hadal hadis, di dalam hadis ini Imam Abu Isa Al-Bukhari ya mengatakan, "Idza shalla rajul 'ala Nabi." Ketika sholawat seseorang atas Nabi sallallahu alaihi wasallam marot sekali aja fil majlis, di dalam majlis. Ada zahu anhu, maka nabi zalika majlis, maka sholawatnya itu yang sekali. Ente duduknya di majelis, baik itu majelis ilmu, baik itu majelis perniagaan, baik itu majelis apapun, ente duduk, ente sholawat sekali, duduk sholawat Allah Rasulullah Muhammad, ya. Faedah yang didapat di majelis itu ente dapat, kebaikan maksudnya, kebaikan yang ada di majelis itu ente dapat. Full ente dapat, sempurna ente dapat, penuh ente dapat.
Ya, dikatakan itu. Karena fi dzalikal majlis, sebagaimana yang berlaku di majelis itu. Makanya hati-hati, maksudnya begitu saudara. Kalau ada kita di majelis, ya, lalu kita nggak sholawat, berarti kita nggak sempurna itu. Majelis nggak sempurna, pahala orang itu juga nggak sempurna. Majelisnya udah sholawat, tapi tidak nggak bersholawat. Berarti pahala yang dapat enggak semua pahala tadi sudah dapat. Karena itu enggak bersolawat. Dimanapun ente bermajelis, ya ente duduk, baik itu ente di sekolahan nih, yang sekolah, ya sampai sekolahan, lalu datang Bismillah, walhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu. Insya Allah faedah manfaat daripada seluruh apa yang diterangkan oleh guru itu dapat. Begitu, jangan lupa. Udah selesai pelajaran, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Apalagi sambil diusap mukanya, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Keluar, auranya berbeda ini kan. Udah langsung ente. Gila-gila. Enggak, cuma auranya beda aja. Jadi ada pertanyaan. Ya, ya. Ya Rabbana